Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tugas akhir program. Oke. Pada sesi 1 ini, kita akan mulai tentang apa itu TAP. Jadi pada sesi 1 ini, saudara mahasiswa eh, diharapkan untuk selalu mengeklik daftar kehadiran, mempelajari modul dan materi inisiasi, serta berpartisipasi dalam ruang diskusi pada periode waktu pekan pertama. Jadi untuk ke-8 sesi yang akan datang, ini termasuk sesi yang pertama ya, saudara mahasiswa diharuskan untuk mengklik daftar kehadiran sebagai bukti bahwa telah hadir, kemudian pelajari materi inisiasi yang telah disajikan dalam e-learning, serta jika ada diskusi, silahkan diisi diskusinya, berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian jika ada tugas, silahkan dikerjakan. Ada 3 tugas dalam satu semester tuton tentang TAP, nanti bisa dicek di pertemuan mana ajanya. Bagi mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam ruang diskusi selama 3 kali berturut-turut, maka keikutsertaan dalam tuton akan dinonaktifkan. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa ini sangat penting sekali. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mempelajari materi lebih lengkap pada modul PTK atau penelitian tindakan kelas. Silahkan bisa akses PTK di dalam RBV atau ruang belajar virtual di universitas terbuka. Oke. Kemudian pada sesi 1 ini, saudara mahasiswa harus mempelajari inisiasi 1. Sambil saya jelaskan tentang konsep tugas akhir program atau disingkat dengan TAP. Latar belakang mata kuliah TAP itu tujuannya, nah, latar belakang mengapa harus ada mata kuliah TAP? Karena guru harus mampu mengambil keputusan. Nah, guru harus mampu merencanakan pembelajaran. Jadi ada dalam proses pembelajaran itu nantinya akan ada beberapa permasalahan yang akan ditemui oleh saudara mahasiswa yang udah jadi guru. Nanti harus cepat bisa ambil tindakan karena ya memang berbagai macam permasalahan itu memang harus diselesaikan. Kemudian harus bisa merencanakan pembelajaran ke depannya itu seperti apa. Jadi itu nggak boleh asal-asalan karena guru profesional, karena kita tugas tugas seorang guru adalah termasuk berat, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kecerdasan itulah yang akan merubah bangsa ke depannya. Kemudian guru harus mampu memecahkan masalah dalam pelajaran. Ya, seperti yang telah disinggung sebelumnya di pertemuan sebelumnya, karena akan ada banyak masalah sebenarnya. Entah yang dibuat-buat ataupun yang memang ada, nanti akan ada masalahnya. Kemudian guru harus menguasai kompetensi keguruan, berupa kompetensi keilmuan, keguruan, kepribadian, maupun keprofesionalan. Jadi berbagai macam mata kuliah yang telah didalami itu harus bisa diterapkan. Karena guru juga harus mampu menghubungkan konsep perkuliahan dengan permasalahan real. Seperti yang kita bahas di awal bahwasannya, TAP ini adalah endingnya berbagai macam mata kuliah yang telah dipelajari dari semester 1 sampai terakhir ini. Tujuannya adalah harus mampu menghadapi permasalahan yang nyata yang ada di lapangan. Tujuan mata kuliah TAP adalah menjelaskan hal-hal konseptual hingga prosedural, acuan pokok bagi mahasiswa, dosen, dan UPBBJ. Jadi dengan adanya acuan TAP, kita tetap on the track dalam ini ya, jalur yang benar untuk pembelajaran. Kemudian materi dalam TAP menuntut kemampuan HOTS atau Higher Order Skills,
yang berarti tidak lagi tentang hafalan, tapi menguji kemampuan dalam menerapkan teori untuk memecahkan masalah, terutama dalam lingkungan pendidikan. Kemudian substansinya adalah problematik, menyeluruh, terbuka, dan terarah. Problematik itu artinya apa? Masalah itu bisa diselesaikan apabila saudara mahasiswa memahami konsep bidang ilmu, keguruan, kepribadian, dan profesionalitas. Jadi tanpa memahami, sulit sepertinya untuk menyelesaikannya. Kemudian menyeluruh, artinya mampu mengaitkan seluruh aspek keilmuan secara holistik. Jadi seperti uh, ya kita menerapkan seluruh yang kita tahu untuk menyelesaikan masalah. Terbuka dan terarah, maksudnya adalah permasalahan bisa diselesaikan dengan sudut pandang yang berbeda, namun tetap berdasarkan teori, prinsip, dan prosedur. Karena setiap guru memiliki cara yang unik dalam menyelesaikan masalah, jadi boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan caranya masing-masing, namun harus tetap berpedoman pada konsep-konsep dasar yang telah dipelajari dalam mata kuliah-mata kuliah yang telah diambil. Kemudian pengertian mata kuliah TAP yaitu serangkaian tugas berbentuk masalah, kasus, dan pertanyaan yang diangkat dari kehidupan nyata yang harus mampu diselesaikan oleh guru ataupun calon guru. Karena saudara mahasiswa kuliah eh, untuk sebagai bekal agar bisa mengimplementasikan apa yang telah didapatnya sehingga memang benar-benar harus dipahami. Kemudian tujuannya adalah agar mahasiswa dapat berlatih dan berpikir komprehensif berdasarkan teori dan praktek selama dari semester 1 hingga semester akhir dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik sehingga mahasiswa mampu menunjukkan profesionalismenya dalam memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran yang diampunya. Ya, dari segi bagaimanapun juga seorang guru adalah agen perubahan yang bisa mengantarkan siswa-siswinya untuk meraih kesuksesan. Kemudian kerangka berpikir dalam memecahkan kasusnya kayak gimana? Yang pertama adalah membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu kasus-kasusnya kayak gimana. Kemudian identifikasi berbagai informasi kunci atau penting yang terdapat di dalam kasus. Silakan cari kata kuncinya gimana. Kemudian informasi yang paling penting bisa digarisbawahi. Selanjutnya adalah mengaitkan informasi-informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus. Silakan kaitkan berbagai macam permasalahan sehingga muncullah pertanyaan. Kemudian analisis penyebab masalah, kira-kira yang menyebabkan masalah itu apa? Kemudian kembangkan alternatif pemecahan masalah. Setelah kita tahu permasalahannya, setelah tahu akar permasalahannya di mana, jadi kita bisa menyajikan berbagai macam alternatif jawaban. Kemudian analisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif jawaban tersebut. Jadi berbagai macam jawaban yang kemungkinan adalah solusi dari masalah itu, kita bedah dari segi kekuatannya atau kelemahan. Kemudian pilihlah satu alternatif yang paling efektif dan yang terakhir adalah susunlah dan tuliskan jawaban dari kasus tersebut. Ini adalah kerangka berpikir TAP yang harus kita dalami. Kemudian khusus mahasiswa PGSD dan PAUD, nah, UPBBJ UT wajib menyediakan bimbingan tatap muka dan UT Pusat menyediakan bimbingan TAP secara online ataupun tuton via e-learning. Berarti wajib ikut dua-duanya. Ya, istilahnya spesial untuk PGSD dan PAUD itu harus ikut dua-duanya, jadi lebih komprehensif. Tapi untuk jurusan lain biasanya hanya tuton aja, kayak gitu. Jadi misal ada pertanyaan dari saudara mahasiswa,
Di tempat saya sudah ada makul TAP. Mengapa saya harus mengikuti tuton? Ya, karena itu ada ketentuannya dalam buku panduan dalam RBV. Silakan pelajari lagi ketentuannya di ruang belajar virtual mata kuliah tugas akhir program. Seperti itu. Kemudian, pola kegiatan pembimbingan TAP, pertemuan pertama yaitu orientasi, kemudian brainstorming, kemudian menunjukkan kasus, kemudian pertemuan kedua adalah review, kemudian diskusi, kemudian tutor bersama siswa mengembangkan kasus dan solusinya. Pertemuan ketiga adalah mahasiswa mengerjakan tugas 1. Kemudian pertemuan keempat, tutor dan mahasiswa membahas hasil atau jawaban dari pekerjaan tugas 1. Kemudian mahasiswa dalam kelompok diminta untuk mengembangkan kasus pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa bersama tutor berlatih mengkaji kasus dan perumusan masalah, serta mencarikan alternatif jawaban. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mengerjakan tugas 2. Kemudian pada pertemuan ke-6, tutor dan mahasiswa membahas hasil atau jawaban dari tugas 2, serta berlatih untuk menganalisis solusinya. Di pertemuan ke-7, mahasiswa mengerjakan tugas 3 di kelas tutorial. Dan pertemuan ke-8 atau sesi 8, sesi terakhir adalah mahasiswa bersama tutor membahas hasil atau jawaban dari pengerjaan tugas 3. Tutor memberikan orientasi untuk mengikuti ujian TAP. Jadi setelah di finalnya di sesi 8 ini adalah penentuan yang nanti akan dipahami oleh mahasiswa bahwa nilai yang paling besar itu adalah di ujian akhirnya. Jadi jangan sampai menyepelekan ujian akhirnya ya. Seperti itu. Untuk trik-trik penyelesaian kasus, pahami kasus secara menyeluruh, temukan kata kuncinya, kemudian identifikasi setiap kata kunci, gunakan metode 5W1H. Ini adalah bertanya ya. Kemudian temukan problematika yang ada, kembangkan berbagai alternatif pemecahan kasus, dan selesaikan kasus dengan perkembangan konsep-konsep pendidikan. Ini seperti halnya yang telah kita bahas di awal tadi tentang konsep bagaimana berpikir higher order thinking skills. Selanjutnya adalah daftar mata kuliah pendukung TAP Pendidikan Matematika. Adalah ini, bagi istilahnya, ini adalah lampiran-lampiran. Mata kuliah apa aja yang saudara mahasiswa harus dalami lagi, sehingga TAP-nya benar-benar perfect. Ini untuk matematika. Mungkin saya tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3. Silakan di screenshot. Kemudian pendidikan biologi. Saya tunggu sampai 5 detik lagi. Kemudian pendidikan kimia. Selanjutnya adalah pendidikan fisika. Kemudian bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa Inggris. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan ekonomi. Pendidikan guru sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah PAUD. Oke. Selanjutnya yang paling penting adalah tentang PTK, karena output dari TAP ini nanti adalah PTK. PTK yaitu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat meningkatkan atau memperbaiki praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, sehingga tujuan PTK adalah perbaikan dan peningkatan layanan profesional dalam menangani proses pembelajaran. Karakteristik PTK adalah
pembelajaran praktis di kelas, adanya kolaborasi, upaya perbaikan atau peningkatan, efektivitas metode teknik proses pembelajaran, kemudian tidak untuk digeneralisasikan, tidak perlu populasi atau sampel, tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol, dan proses penelitian melalui siklus. Istilahnya PTK itu adalah membedah permasalahan apa yang ada dalam kelas Bapak Ibu yang ampuh, kemudian berikan solusi ataupun ya berikanlah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, berikut adalah siklus PTK. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Biasa direncanakan, kemudian dilaksanakan. Setelah itu adanya pengamatan. Dalam siklus 1 nanti ada refleksi, mengapa, apakah ini sudah sesuai ataukah ada yang perlu diperbaiki. Jika dalam refleksi ini di siklus 1 ternyata masih terdapat permasalahan yang belum bisa diselesaikan, maka prosesnya harus diulang. Jadi akan ada perencanaan lagi, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika sampai siklus 2 masih belum ketemu solusinya, maka harus melakukan siklus-siklus selanjutnya dalam siklus yang seperti ini. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Seperti itu. Kemudian tahapan pelaksanaan PTK dalam tahap perencanaan, yaitu apa, mengapa, kapan, di mana, dan oleh siapa, dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam permasalahan yang dihadapinya. Tentunya biasanya adalah di kelas. Kemudian pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan sesuai rencana, jadi tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi problematika yang ada. Setelah dilakukan tindakan, nanti harus ada pengamatan, dilakukan bersama dengan tindakan. Jadi diamati apakah solusi yang ditawarkan atau alternatif solusi yang dilakukan oleh itu sudah perfect ataupun sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam kelas. Dengan adanya pengamatan itulah yang akan bisa mengukur sejauh mana ketercapaiannya. Dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu mengemukakan implementasi rencana tindakan. Jadi nanti dilakukan refleksi jika setelah adanya perencanaan pelaksanaan pengamatan itu nanti direfleksikan apakah benar-benar sudah clear atau perlu siklus selanjutnya untuk melaksanakan PTK lagi di dalam siklus selanjutnya. Jadi dalam satu PTK itu bisa berbagai macam beberapa siklus ya, tergantung dari tingkat kesulitannya. Jika sudah dianggap clear, maka siklus bisa dihentikan. Kemudian prosedur pelaksanaan PTK, identifikasi masalah dalam pembelajaran, analisis dan rumuskan masalah pembelajaran, kemudian rencanakan tindakan, kemudian laksanakan tindakan, observasi dan asesmen. Selanjutnya adalah menganalisis data, hasil observasi dan asesmen, serta interpretasi. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Oke, sampai jumpa di sesi 2. Kita akan lanjutkan pemaparan tugas akhir program di sesi 2. Jadi tetap semangat dalam belajar serta selesaikan diskusi. Kemudian jangan lupa presensi kehadirannya bisa diisi. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.